Bab 53, Fredkin berlutut. Fredkin berdiri di luar pintu, ekspresi di wajahnya perlahan menjadi jelek. Bajingan, hanya seorang sampah yang dibenci semua orang berani bicara seperti ini padaku. Fredkin menggertakkan gigi. Siapa? Melihat Jerry yang kembali, Lesikin bertanya. Fredkin, ekspresi Jerry yang tenang. Mendengar ucapan Jerry yang, Lesikin bertanya terkejut, kenapa dia datang kemari? Dulu kamu membawa kontrak perusahaan mencari tuan besar Qin, dia sendiri yang mengusirmu keluar, masih mengira tanpamu juga bisa bekerja sama dengan grup Sanhe, sekarang kamu diangkat menjadi GM perusahaan, tentu saja khawatir kerja sama yang dibicarakan di awal gagal, jadi mengirim Fredkin datang mencarimu. Kata Jerry yang, Lesi, kamu menjadi GM grup Sanhe. Mendengar ucapan Jerry yang, ekspresi Yuri Zhou gembira, Yumikin juga menatap Lesikin dengan gembira. Lesikin menatap Jerry yang dengan ekspresi rumit, selanjutnya mengangguk pada Yuri Zhou dan Yumikin, hari ini baru ditunjuk sebelum pulang kerja. Kenapa kamu tidak mengatakan dari awal? Aku buat beberapa masakan lagi, merayakan untukmu. Kata Yuri Zhou gembira. Yumikin terkikik berkata, Kak, seperti ini saja, besok aku traktir, kita sekeluarga keluar makan. Baik, kalau begitu besok makan bersama. Hati Lesikin terasa hangat, namun dia tahu, semuanya ini diberikan Jerry yang padanya, hanya karena identitas Jerry yang istimewa. Hal-hal ini masih tidak boleh diekspos. Sekeluarga sedang mengobrol dengan gembira, ponsel Lesikin tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya melihat sebuah nomor, lalu sedikit mengernyit. Terima dulu saja, lihat dia ingin mengatakan apa. Jerry yang dapat melihat keraguan Lesikin. Setelah Lesikin menerima, terdengar suara Fredkin, Lesi, aku mencarimu ada urusan penting, tolong apa kamu bisa membukakan pintu untukku. Lesikin mengernyit, berkata dingin, bila urusan pribadi, katakan di telepon saja, bila urusan pekerjaan, cari aku di perusahaan. Kamu buka pintu dulu oke? Kita bertemu untuk bicara, sungguh ada urusan penting. Suara Fredkin terdengar sangat mendesak. Saat ini Lesikin juga tidak tahu harus bagaimana, mengarahkan tatapan meminta bantuan pada Jerry yang. Jerry yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, selanjutnya sudah melangkah pergi membuka pintu. Baik, Lesikin hanya menyahut satu kata, lalu menutup telepon. Dengan cepat, Fredkin masuk ke dalam rumah mengikuti Jerry yang. Wajah Lesikin sekeluarga terlihat dingin, tidak ada orang yang menghiraukannya. Fredkin membawa kotak hadiah di tangan, pertama tiba di hadapan Yuri Zhou, tersenyum berkata, Bibi kedua, ini adalah makeup asli yang aku minta temanku bawa pulang dari luar negeri, khusus menyiapkan untuk Anda, silakan Anda menerimanya. Mendengar makeup asli dari luar negeri, Yuri Zhou tanpa berprinsip menerima kotak hadiah dan meletakkannya di depannya, bertanya dengan wajah dingin, kamu ada urusan apa mencari Lesi semalam ini? Melihat Yuri Zhou menerima kotak hadiah, Fredkin diam-diam gembira, bergegas berkata, aku begitu buru-buru mencari Lesi karena ada dua hal, aku katakan kabar baik dulu, kakek khusus berpesan, menyuruhku mewakilinya datang, mengundang kalian kembali ke kediaman keluarga Qin, kakek masih menyiapkan sebuah villa untuk kalian, memiliki 2 tingkat, 1 kali lipat lebih besar dari rumah lama ini, semuanya sudah dibereskan, pergi ke sana sudah bisa ditempati. Mendengarnya Yuri Zhou seketika gembira, bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Sekarang ke sana sudah bisa ditempati. Ibu, Lesikin tidak tahan melihatnya, berkata dengan wajah dingin, sekarang kita hidup dengan sangat baik, juga memiliki tempat tinggal, karena diusir keluar dari keluarga, maka tidak perlu kembali, katakan hal yang kedua. Untuk Fredkin, Lesikin kembali ke keluarga atau tidak ada urusannya dengannya, yang penting adalah hal kedua. Dia bergegas berkata, hal kedua, yaitu kerjasama yang disetujui grup Sanhe dengan keluarga Qin, sampai sekarang masih belum selesai ditandatangani, sekarang karena kamu sudah menjabat, apakah bisa secepatnya melaksanakan kerjasama? Benar-benar seperti tebakan Jerry yang, Fredkin datang demi kerjasama, sedangkan meminta Lesikin kembali ke keluarga,
takutnya hanyalah niat Tuan Besar Qin. Dengan status Lesi Qin sekarang, bila kembali ke keluarga Qin lagi, maka posisi keluarga Qin juga akan naik. Jerry yang tidak bicara, hanya dengan diam melihat bagaimana Lesi Qin mengatasinya. Kalau tidak saat Fred Qin menelepon, dia sudah akan menyuruh Lesi Qin menolak. Ingin bertemu Fred Qin karena ingin melihat pilihan Lesi Qin. Saat ini Yuri Zhou juga dengan cerdik memilih diam, dia tidak bodoh, juga mengerti prinsip tidak akan datang tanpa alasan. Lesi Qin tertawa dingin, kenapa kerjasama tidak pernah ada kemajuan, orang lain mungkin tidak terlalu mengerti, tapi apakah kamu tidak tahu? Lesi, dulu aku yang salah, memfitnahmu di mana-mana, semuanya karena kesalahanku, si brengsek ini, salah maka salah, aku tidak akan memohon kamu memaafkanku. Lesi Qin pertama meminta maaf, selanjutnya berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh, tapi, aku berharap kamu bisa melihat keluarga Qin, bisa mengampuni keluarga Qin, bila sungguh tidak dapat memaafkanku tidak apa-apa, kamu bisa mencari kakek mengusirku keluar dari keluarga, aku juga salah paham, hanya berharap keluarga Qin bisa baik-baik saja. Nada bicara Fred Qin sangat sungguh-sungguh, orang yang tidak tahu wataknya akan sungguh mengira dia bersungguh-sungguh. Jerry yang melihat dengan dingin dari samping. Lesi Qin menggigit pelan bibirnya, refleks melihat Jerry yang sebentar, melihatnya tidak menatap dirinya, jelas semua kekuasaan dalam hal ini ada di tangannya. Di saat ini, Fred Qin tiba-tiba melakukan suatu hal yang membuat orang terkejut. Bruk. Yang membuat semua orang terkejut adalah, Fred Qin tak disangka berlutut di hadapan Lesi Qin, dia menundukkan kepala, sepasang matanya merah, wajahnya penuh dengan malu dan canggung, namun, saat dia mengangkat kepala, di wajahnya hanya ada ekspresi memohon, Lesi, aku sungguh tahu aku salah, aku mohon padamu, berikan kesempatan hidup untuk keluarga Qin, asal kerja sama keluarga Qin dan grup Sanhe bisa ditandatangani dengan lancar, kamu ingin menyuruhku bagaimana, aku bersedia. Apa yang kamu lakukan? Lesi Qin berseru terkejut, bergegas berkata, kamu cepat berdiri. Bila kamu tidak setuju, aku akan terus berlutut. Tatapan Fred Qin penuh dengan kegigihan. Kamu bangun dulu, kalau tidak aku akan membatalkan kerja sama dengan keluarga Qin. Kata Lesi Qin menggertakkan gigi. Mendengar ucapan Lesi Qin ini, wajah Fred Qin penuh rasa gembira, bergegas berdiri, berkata bersemangat, Lesi, maksudmu adalah, asal aku berdiri, maka melanjutkan kerja sama dengan keluarga Qin. Kamu pulang beritahu kakek, keluarga besar maka harus bersikap seperti keluarga besar, jangan sampai melakukan hal bertolak belakang lagi, karena sudah mengusir kami keluar dari keluarga, maka mulai sekarang, kami sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Qin. Lesi Qin menatap Fred Qin dengan ekspresi rumit, berkata, kali ini adalah terakhir kalinya aku membantu keluarga, sedangkan rasa terima kasih atas asuhan keluarga padaku, sudah dilunasi saat keluarga merebut grup Sanhe dari tanganku. Tugas utama Fred Qin adalah mendapatkan kerjasama, Lesi Qin tidak bersedia kembali untuknya adalah sebuah kabar baik, dia bergegas berkata, kamu tenang saja, aku akan menyampaikan ucapanmu pada kakek, kali ini, aku mewakili keluarga Qin menyampaikan terima kasih banyak padamu. Sambil bicara, Fred Qin tak disangka masih membungkuk dalam-dalam pada Lesi Qin, lalu berbalik pergi. Di saat dia berbalik, siapapun juga tidak melihat amarah di wajahnya. Sepasang mata Jerry yang memicing, sampai Fred Qin menghilang dari pandangan, dia baru bergumam, kamu lebih baik jangan melakukan hal yang merugikan Lesi, kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Qin menemani ke kubur. Bersambung.